Banyak orang yang berpikir Moto3 itu hanya kelas lanjutan. Setelah Red Bull Rookies Cup, Asian Talent Cup, atau Junior GP, ya naik kelas. Itu wajar. Tapi tunggu dulu. Di dunia balap modern, Moto3 bukan cuma promosi semata. Moto3 adalah Grand Prix sesungguhnya untuk bisa menunjukkan kompetisi balap dunia. Dan di titik inilah pertanyaan besar muncul. Apakah terlalu cepat naik ke Moto3 justru bisa menghancurkan karir? Kita akan mengulas 4 segmen dalam tema kali ini. Gimana analisanya? Pastikan kamu nonton sampai akhir biar nggak gagal paham konteks analisanya ya. Yuk, kita mulai. Segmen 1. Persoalan dan kasus yang kita akan framing. Kita sedang bicara tentang Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia paling menjanjikan dalam 1 dekade terakhir. Runner up, juara di Red Bull Rookies Cup 2025, menang kejuaraan dunia di ATC 2023, dan juga jajal kompetisi Junior GP 2025 dengan motor prototipe yang hampir mirip dengan kelas Moto3. Hanya saja, spek yang digunakan motor ini adalah spek 2 atau 3 tahun lebih jadul dari Moto3. Lalu kekinian, banyak media yang mulai muncul untuk membicarakan Veda Ega Pratama dan menaruh ekspektasi yang besar pada pundaknya. Tapi justru karena itu, resikonya jadi jauh lebih besar. Beban mental dan moral di pundaknya semakin menguat. Mengapa? Pasalnya, Veda sejatinya tidak memiliki target apa-apa. Ketika diwawancari oleh GP Indonesia misalnya, nyatanya Veda belum berani untuk berekspektasi mentarget sesuatu di 2026. Ia hanya fokus untuk memaksimalkan setiap potensi motor kru yang pernah menangani Taiyo Furusato. Ketika memenangkan balap pertama kalinya untuk Honda Tim Asia di Malaysia pada tahun musim 2025 ini, Veda sebenarnya masih belum memenuhi syarat minimal usia 18 tahun untuk manggung di ajang bergengsi itu. Hanya saja berkat torehan gemilang serta pembuktian diri yang semakin progresif dengan meraih runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, Veda mendapatkan golden ticket. Hingga akhirnya Honda Tim Asia memberanikan diri untuk merekrut Veda dan mempromosikannya ke Moto3. Tentu dengan pertimbangan berbagai aspek, terutama nama merek asal Iwata itu, yakni Honda Racing Corporation. Yang mana hal ini adalah strategis untuk mendongkrak nilai pasar dari kacamata bisnis, visibilitas merek, dan juga algoritma pembalap Asia yang bersinar, terutama Indonesia di kancah dunia. Moto3 bukan sekedar soal kecepatan. Moto3 adalah lonjakan sistem teknis, sistem mental, sistem politik pedok, sistem bisnis dari penyelenggaraan MotoGP sendiri tentunya, yakni Liberty Media. Dan kalau satu saja tidak siap, Moto3 tidak akan menunggu menjadi petaka yang bisa jadi menjatuhkan seperti pendahulu pembalap Indonesia di kancah dunia. Jadi interpretasi awal, apakah sebenarnya Veda telah bersiap menghadapi segala atmosfer serta tekanan dan ekspektasi dari berbagai pihak itu? Segmen 2. Moto3 tidak sama dengan promosi biasa. Mari kita luruskan satu hal yang sering salah kaprah. Mungkin ini juga ada di benak kalian semua. Moto3 bukan kelas belajar. Moto3 adalah kelas eliminasi awal MotoGP. Di sini semua pembalap, pertama usia muda, 2 lapar prestasi, 3 didukung pabrikan, dan 4 tidak punya waktu untuk adaptasi yang lama. Meski memang kenyataannya banyak pembalap-pembalap yang sudah bertahun-tahun di sana. Namun, prestasinya hanya stagnan di situ-situ aja. Secara teknis, perbedaannya sangat ekstrim. Di Rookies Cup, motor masih satu spek, setup relatif terbatas,
Yang membedakan hanyalah dari skill murni para pembalap muda di lintasan, dan juga tekanan media nyaris nol. Di Moto3, kamu harus pertama memahami telemetri kompleks, kedua mengelola engine braking, mapping, dan traction secara detail. 3. Bekerja dengan data engineer. 4. Membaca race strategi lap demi lap. 4. Bertarung di grup 15-20 pembalap dengan jarak 0,5 detik. Dan yang terakhir, satu kesalahan kecil sama dengan hilang kontrak. Moto3 tidak menilai potensi. Moto3 hanya menilai hasil mingguan. Itulah kenapa kita menyebutnya lonjakan sistem, bukan promosi. Segmen 3. Data dan fakta yang terlalu cepat naik Moto3. Namun setelah itu, pada tahun 2019, tahun setelahnya, ia dikontrak penuh oleh Red Bull KTM Ajo, hingga menimbulkan sebuah persoalan dan masalah, yakni ekspektasi media, sponsor, fans, serta publik kian meningkat. Dan itu menjadi bola salju seperti efek domino membuat Kan On-Chu gagal meraih poin dengan konsisten. Hanya mengumpulkan 8 poin selama satu musim, menempati urutan ke-31 dari 50 pembalap yang berkompetisi. Apalagi, karakter pembalap Asia yang dikenal di pedok adalah sopan santun, belum straight to the point. Apa maunya, setup yang diinginkan seperti apa, tidak ada rasa berontak untuk mempertahankan apa yang diinginkan untuk kesesuaian dengan riding style, feeling, serta hal-hal kecil seperti aero yang melahirkan perpaduan solid antara mekanik, crew chief, rider, dan juga setup motor. Data menunjukkan rata-rata pembalap yang sukses di Moto3 bukan yang paling muda, tapi yang paling matang secara sistem. Bahkan, Marc Marquez pun jika kalian ingat perjalanannya jatuh bangun hingga banyak cedera di awal-awal karir ketika promosi ke kelas Moto3. Menghabiskan waktu adaptasi, salah motor, salah tim, hampir stagnan sebelum akhirnya meledak pada tahun 2010 hingga puncaknya 2013 memenangkan balapan di Premier Class MotoGP dengan menjadi juara ketika itu. Moto3 adalah kelas paling kejam karena semua orang cepat tapi hanya sedikit yang stabil. Dan Moto3 tidak peduli kamu dari negara mana, tidak peduli kamu viral atau tidak. Kalau kamu tidak perform, ya kamu diganti. Segmen 4. Membaca posisi nyata Veda Ega Pratama. Sekarang kita bicara spesifik Veda Ega Pratama. Secara talent, kita tidak meragukan lagi kapasitas balapnya. Mulai dari late braking yang fenomenal, hingga latihan di sirkuit yang sangat sederhana di Indonesia, yakni di parkiran Pasar Hewan Sapi Gunung Kidul. Veda layak ke Moto3 dan sudah terbukti ia meraih golden ticket dengan torehan sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 dan dipromosikan oleh Honda Tim Asia. Tidak ada perdebatan di situ. Tapi pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Pertanyaannya, kapan dan dengan sistem yang seperti apa Veda bisa kompetitif di Moto3? Veda unggul di race instinct, kemudian yang kedua late braking, ketiga adaptasi cepat, keempat mental bertarung. Tapi Moto3 menuntut lebih dari itu. Moto3 menuntut yang pertama tim yang tepat, kedua engineer yang sabar, tiga program jangka panjang, dan empat bukan sekedar naik kelas karena momentum. Naik ke Moto3 2026 bisa menjadi langkah emas, atau sebaliknya, jebakan paling berbahaya jika hanya didorong oleh hype semata. Justru keputusan terbaik kadang bukan yang tercepat, tapi yang paling strategis. Kenapa? Karena di Moto3, satu musim buruk bisa menghapus nama kamu dari radar selamanya dan memandekkan karir kamu di situ-situ aja. Namun, kita selalu berdoa dan selalu mensupport pembalap muda kita berlaga di kancah internasional dan mendunia, menunjukkan bahwa kita mampu mencetak sejarah pembalap yang bersaing dan kompetitif di level MotoGP. Penutup. Pada akhirnya kita hanya bisa melihat, berdoa,
dan juga menunggu bagaimana progres dan proses Veda Ega Pratama berkompetisi di MotoGP 2026. Untuk di episode selanjutnya, kita akan coba bedah tim seperti apa yang aman untuk rookie dan kenapa salah tim di Moto3 bisa lebih berbahaya daripada salah motor. Dukung terus channel ini agar bisa dan konsisten menghasilkan karya yang berbasis data dan analisa mendalam dengan like dan hype video ini. See you in the next video.